Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih bisa diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berjumpa walaupun dalam bentuk video ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena adalah sang pembawa perubahan sejati bagi umat Islam. Semoga kita memberi salawat pada beliau, mentalawati beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin menceritakan tentang diri saya, memperkenalkan diri, cita-cita saya, dan harapan saya. Jadi teman-teman yang lagi di rumah ataupun di luar rumah yang ingin mengetahui tentang diri saya, silakan tonton sampai selesai. Baik teman-teman, langsung saja ke perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Hendy Setiawan, biasa dipanggil Hendy. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu semester 7, mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Saya sendiri di sini berdomisili beralamat di Talangkering, Kelurahan Matang Gubernur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Asal saya sendiri itu dari Kota Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di Jalan Tki Arsbani, atau biasa dikenal dengan Jalan Nasional Karya, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Salikin dan Ibu Tita Ilahi. Riwayat pendidikan saya sendiri, saya SD di SD Negeri 6 Bengkulu Selatan, SMP di SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan, SMA juga di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, semuanya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk pengalaman organisasi saya dari SMA baru berorganisasi yang saya ikuti cukup banyak: OSIS, Rohani Islam, serta Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan banyak lagi yang lainnya, akan tapi 3 organisasi inilah yang saya prioritaskan, karena di OSIS sendiri saya pernah menjadi wakil ketua OSIS. Di PR sendiri saya pernah menjadi ketua dan juga menjadi konselor sebaya di SMA. Di Romis sendiri saya juga mengurus. Nah, untuk di bangku perkuliahan ini, di tingkat universitas saya mengikuti UKM Kerohanian Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bengkulu yang bergerak di bidang dakwah Islam. Dan di lembaga kemahasiswaan tingkat universitas saya pernah menjadi anggota Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM-KBM Unip Kabinet Wirasatya tahun 2018-2019. Untuk di tingkat fakultas sendiri saya mengikuti Ormawa, Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu. Saya sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Organisasi, pernah juga menjadi pengurus internalnya. Di Wahana Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, saya juga pernah menjadi pengurusnya. Dan di CNW itu saya jadi anggota sampai sekarang. Satu lagi itu di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas itu saya ikuti Dewan Pertimbangan Mahasiswa Keluarga Besar, Dewan Pertimbangan Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bengkulu. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 2 Legislasi tahun 2019-2020. Baik teman-teman, lanjut ke cita-cita saya. Mungkin teman-teman juga punya cita-cita yang sama seperti saya. Jadi saya waktu SD itu udah mulai cita-cita, yaitu jadi pengusaha, karena menginginkan banyak uang gitu. Di bangku SMP saya ingin
jadi pegawai bank masih tidak jauh-jauh dari uang. Nah, dari SMA itu sudah mulai agak berubah pandangan saya. Saya ingin menjadi guru mata pelajaran apa saja sebenarnya. Tapi yang paling saya inginkan itu jadi guru BK. Tapi keluarga tidak merestui. Saya akhirnya cita-cita menjadi psikolog. Dan juga psikolog juga saya tidak direstui oleh orang tua saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan di Universitas Bengkulu ini, yaitu ilmu hukum. Dan alhamdulillah saya lulus di jalur SNMPTN 2017. Jadi cita-cita saya sebenarnya teman-teman sekarang udah di bangku perkuliahan ini, saya bercita-cita ingin menjadi advokat. Setelah sukses menjadi advokat, saya ingin di umur 30-an saya juga ingin jadi hakim. Karena saya mengingat kata salah satu dosen saya, kalau ingin memperbaiki keadaan hukum, memperbaiki suatu hukum, jangan menjadi akademisi, jangan menjadi dosen, tetapi jadilah sebagai penegak hukumnya. Baik teman-teman, jadi saya ingin mempertegas lagi apa yang saya dapatkan dari perkataan dosen saya dulu, yaitu yang dia bilang kalau ingin mengubah undang-undang menjadi lebih baik, hasil undang-undang yang dibuat oleh DPR itu lebih baik, maka jadi anggota DPR, jangan menjadi dosen. Karena jadi dosen tidak bisa untuk mengubah undang-undang yang dibuat oleh DPR. Nah, jadi teman-teman, makanya cita-cita saya sekarang ini ingin menjadi advokat, dan nantinya ujung-ujungnya saya ingin menjadi hakim. Karena saya pikir di dalam peradilan itu, dalam pengadilan, acara peradilan itu, saya pikir yang mendominasi itu advokat sama hakim. Sedangkan jaksa itu kan dia menuntut, hanya menuntut, dia praduganya bersalah terus. Sedangkan hakim praduga tidak bersalah. Sedangkan advokat dia walaupun tahu pelaku salah, tapi dia mencoba untuk memberikan bantuan hukum untuk dia dapat hukuman yang paling ringan, seperti itu. Jadi ibaratnya yang mengendalikan acara peradilan itu saya pikir advokat sama hakimnya. Harapan saya selanjutnya teman-teman, saya ingin sekali punya usaha di bidang kuliner, teknologi, dan properti. Karena saya ingin sekali menjadi orang yang kaya untuk menebar bermanfaatan agar mudah bersedekah. Tetapi walaupun tidak harus menjadi kaya kita bisa berbuat baik, tapi dengan menjadi kaya kita jauh lebih banyak bisa berbuat baik, seperti itu teman-teman. Harapan saya selanjutnya, saya ingin sekali nantinya membangun masjid, pondok pesantren, dan saya ingin wisuda lulus dan wisuda sarjana hukum di tahun depan. Saya juga ingin melanjutkan kuliah S2 ilmu hukum ini. Saya berusaha untuk menebar kebermanfaatan di lingkungan saya, baik masyarakat, keluarga, maupun bangsa dan negara ini. Saya ibarat ingin menjadi obat penawar rasa sakit bagi apa-apa yang mengalami kesakitan. Walaupun nantinya obat itu akan menghilang, tapi obat itulah yang akan bisa menyembuhkan apa saja yang sakit. Walaupun nantinya dia akan hilang, tapi dia akan nantinya yang akan diingat karena jasa-jasanya. Saya juga ingin punya
di rumah hukum sendiri yang nantinya akan mengumpulkan orang-orang yang rela untuk memberikan bantuan hukum dan memberikan banyak kebermanfaatan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan kata-kata untuk diri saya sendiri maupun teman-teman yang menonton. Apa yang kita lakukan saat ini itu akan menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya Hendy Setiawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.